Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat-Nya, naikkan pujian penyembahan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar,
Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, Kau hadir di sini. Di Bait-Mu yang kudus, kami umat-Mu, Bait-Mu yang kudus. Kau hadir melawat kami, Tuhan. Engkau hadir melawat umat-Mu yang kudus. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, kami hidup sebagai umat-Mu yang kudus, di mana Engkau hadir menyatakan pribadi-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu, kasih dan kuasa-Mu, melalui kehidupan kami, umat-Mu, Bait-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya melompat sampai kepada pasal yang ke-40. Bapak Ibu bisa membaca pasal-pasal sebelumnya. Dari pasal 36, 37, 38, 39 yang berbicara topik yang sama seputar pendirian kemah suci atau kemah pertemuan yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Dan hari ini kita akan merenungkan pasal 40 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bapak Ibu, bagaimanakah wujud kehadiran Allah ditandai? Di sekitar bangsa Israel berdiam pada waktu itu, banyak dijumpai jenis dewa-dewa yang disembah oleh penduduk di sekitar mereka. Wujud kehadiran mereka selalu ditandai dengan kebekuan, saya katakan. Ada yang mengambil rupa sebagai patung, batu, pohon, dan sebagainya. Mereka semua diam dan tak berbuat apa-apa. Hal ini kontras dengan kehadiran Allah umat Tuhan, umat Israel, yang hadir dalam bentuk awan dan api. Awan di waktu siang yang menudungi umat Israel dari terik matahari di padang gurun, dan api di waktu malam yang memberi cahaya penerangan
sekaligus menghangatkan umat Israel di waktu malam. Saat awan itu bergerak, gerakannya pun itu menjadi arah bagi seluruh umat Israel. Mereka harus bergerak. Saat awan maupun api itu tidak bergerak, umat Israel pun turut serta tidak bergerak. Cara Allah menyatakan diri sungguhlah unik. Hal ini terjadi ketika kemah suci selesai dibangun, didirikan. Tuhan menggenapi janjinya untuk hadir di tengah himpunan umatnya di dalam kemah suci. Bapak Ibu, kehadiran Allah bukan ditentukan dengan perasaan kita. Kita sering mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan, "Oh, saya merasakan kehadiran Allah di tempat ini." Saya setuju, saya pun bisa merasakan kehadiran Allah melalui perasaan saya, roh saya. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajar dua hal kalau Tuhan hadir dalam perhimpunan umatnya. Yang pertama, kehadiran Allah di tengah umatnya itu ditandai dengan penyertaannya. Penyertaannya itu nyata melalui arahan, petunjuk, visi yang diterima oleh umat Tuhan melalui hambanya. Jadi tanda sebuah gereja Tuhan hadir di sana, sebuah persekutuan Tuhan hadir di sana adalah hambanya memperoleh visi sebagai arahan dan petunjuk untuk membawa umat Tuhan bergerak, berjalan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya menangkap visi yang dari Tuhan untuk tahun ini, supaya kita umat Tuhan menjadi umat yang menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah berbakti sebagai rutinitas, tetapi menyembah dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam kebenaran. Artinya hidup umat Tuhan yang dibenarkan, dikuduskan karena menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita telah menerima visi ini, artinya Tuhan hadir di JKI Sema dan menuntun kita, mengarahkan kita, memberi petunjuk kepada kita untuk kita sebagai umat Tuhan menjadi umat-umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kehadiran Allah itu dikenali ketika umat Tuhan taat pada petunjuk itu, arahan itu, visi itu. Saat umat Tuhan satu hati, sepakat untuk berjalan dalam arahan dan petunjuk Tuhan dalam visi yang hambanya terima, maka kehadiran Tuhan akan makin dinyatakan, dikenali. Kita akan melihat kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap kegiatan yang dijalani. Kasih Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban diberi kelegaan, ada pertolongan, ada tuntunan petunjuk. Dan kuasanya dinyatakan, yang terikat dibebaskan, dimerdekakan. Ada kelepasan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan berkat-berkatnya dinyatakan. Umat Tuhan berkemenangan, diberkati berkelimpahan. Umat Tuhan makin kudus dan makin hidup dalam kebenarannya sesuai visi yang Tuhan berikan. Inilah berita firman hari ini. Mari jangan hanya kita merasakan dengan perasaan kita kehadiran Tuhan saat kita memuji menyembah Tuhan, tapi kita menangkap visi yang Tuhan beri melalui hambanya. Kehadirannya nyata dengan Tuhan memberi visi kepada hambanya. Dan kita mau taat berjalan dalam visi itu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu saya masih remaja, ayah saya kerja di luar kota.
Paling cepat seminggu sekali baru pulang. Saat ayah pulang, suasana berbeda. Walau kadang belum bertemu muka dengan muka, hati kami lebih tentram karena tahu ada ayah di rumah. Tetapi hal yang sangat berkesan sampai sekarang adalah ketika kami berkumpul bersama, dan saat itu ayah bercerita tentang perjalanan pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Dan tidak hanya itu, lalu dia berpesan-pesan kepada kami anak-anaknya. Dari percakapan itu, kami menangkap arahan dan petunjuk dari ayah bagi kami anak-anaknya. Dan kami mengambil sikap untuk berusaha mentaatinya. Bapak Ibu, itulah yang membuat keluarga bahagia. Ada kesatuan, ada keharmonisan, ada arahan, ada petunjuk kemana keluarga ini akan dibawa. Demikian juga kehidupan kita bergereja. Bukan hanya bangunan yang terus dirawat, diperbaiki fasilitas-fasilitas supaya menunjang mendukung suasana ibadah yang indah, tetapi kita mendengar, menangkap visi yang Tuhan beri melalui hamba-Nya. Dan jemaat mengambil sikap untuk taat dan tunduk. Maka dalam perjalanan persekutuan itu, komunitas ilahi ini, kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kasih, pertolongannya, karyanya dalam setiap kegiatan kita. Dan kita semua bertumbuh ke arah Kristus, makin serupa dengan Kristus, dan makin menjadi berkat di bumi seperti di surga melalui komunitas kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini, rahmat-Mu Engkau nyatakan. Engkau memberi nafas hidup. Kami bersyukur. Berarti sehari ini Engkau memberi kesempatan berjalan bersama-Mu, untuk berkarya bersama-Mu Tuhan. Dan pagi ini firman-Mu menyatakan kehadiran-Mu nyata dalam setiap aspek kehidupan umat Tuhan, yang adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Engkau hadir menyatakan arahan dan petunjuk-Mu. Dan kami umat-Mu mengambil sikap mentaatinya. Dan kami berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, berjalan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nyata di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan umat-Mu. Jamah yang sakit dan sembuhkan. Urapi hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat rohani bagi setiap umat Tuhan. Membawa setiap umat bertumbuh dalam iman percaya, makin serupa dengan Kristus, dan hidup memuliakan Engkau. Berkati keluarga-keluarga dengan berkat keturunan yang merindukan anak Tuhan beri, yang sedang mempersiapkan pernikahan Tuhan kuduskan, dan Tuhan tolong segala yang diperlukan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, para prianya Allah, ayah Tuhan berkati, menjalankan tugas panggilan keluarganya sebagai ayah, sebagai suami, kudus dan berkenan, dan memuliakan Tuhan, membawa istri dan anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan, membimbing mereka dalam teladan hidup yang baik, yang indah. Juga ibu-ibu Tuhan berkati sebagai penolong bagi suaminya yang sepadan, hidup kudus dan saleh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak bertumbuh dalam iman percaya, meneladani iman orang tuanya yang takut akan Tuhan, hidup kudus dan beribadah. Diberkati masa depan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan, diarahkan hidupnya dari kemuliaan menuju kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Sejak dari muda, hidup tingkah laku kami memuliakan Tuhan. Masa depan kami indah di dalam-Mu Tuhan. Engkau rancangkan yang terbaik. Berkati studi dan juga pekerjaan anak-anak kami. Berkati sehingga mereka meraih masa depannya yang indah di dalam Engkau. Jauhkan dari segala macam pergaulan yang menyesatkan, kuasa jahat, orang jahat,
narkoba, pengaruh-pengaruh, kuasa kegelapan Tuhan jauhkan. Kuduskan anak-anak kami, protek dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan